Kasus narkoba kembali menjerat selebritis. Artis sekaligus vokalis band Killing Me Inside, Onadio Leonardo atau yang kerap disapa Onad, ditangkap petugas Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat. Onad menambah daftar artis terjerat kasus narkoba. Kini ia harus menjalani rehabilitasi. Narkoba telah merasuk ke berbagai kalangan seperti artis, pelajar, bahkan aparat penegak hukum. Badan Narkotika Nasional (BNN) mengungkap data jumlah pengguna narkoba pada 2024 sudah mencapai 3,3 juta orang. Pencapaian 1 tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo yang berhasil memusnahkan ratusan ton narkoba ini di satu sisi adalah sebuah prestasi yang membanggakan. Namun di sisi lain, menunjukkan bahwa peredaran narkoba masih jadi ancaman. Tidak boleh kita izinkan narkoba ini didistribusikan. Begitu ada indikasi, ada yang mau jual, ada yang tahu, lapor segera. Kami cari tahu mengapa para pengedar narkoba masih terus menjalankan aksinya di tengah upaya pemberantasan narkoba yang terus digalakan. Kami ke Kabupaten Bogor. Ratusan kasus peredaran narkoba berhasil diungkap. Dalam 3 bulan terakhir saja, dari Agustus hingga Oktober 2025 ini, Polres Bogor mengungkap sedikitnya 114 kasus peredaran narkoba. 155 pelaku pengedar narkoba ditangkap. Nilai barang bukti mencapai 5,8 miliar rupiah. Kasus peredaran narkoba menjadi atensi, harus diberantas tuntas sampai ke akar-akarnya. Demikian pula penegasan dari Bapak Kapolri menegaskan bahwa kasus narkoba harus diberantas dari hulu sampai ke hilir. Adapun barang bukti yang disita cukup besar, yaitu sabu, barang bukti sabu sebesar 4,4 kg. Kemudian ganja, barang bukti ganja sebesar 17,8 kg. Kemudian pohon ganja juga ada 7 batang. Tembakau sintetis 6,6 kg. Biang sintetis 0,9 kg. Cairan biang 60 ml, ekstasi 57 butir. Sediaan farmasi atau obat keras 21.512 butir. Dan miras oplosan sebanyak 3.257 botol, 323 plastik dan 15 jerigen. Apabila dikonversi, total barang bukti yang kami rilis hari ini diperkirakan senilai 5,8 miliar rupiah dan diestimasi dapat menyelamatkan 82.000 jiwa dari potensi penyalahgunaan narkoba. Salah satu jaringan pelaku yang ditangkap kami temui. Mereka diduga jadi pengedar narkoba jaringan Sumatera. Saat kami temui, mereka tengah menjalani pemeriksaan lanjutan oleh penyidik Satres Narkoba Polres Bogor. Tahu apa? Narkoba jenis apa? MA dan jaringannya ini mengedarkan narkoba jenis sabu di salah satu kecamatan di Kabupaten Bogor. Polisi sigap menggagalkan aksi MA dan mengamankan barang bukti 9 paket kecil sabu dan 1 paket besar sabu yang siap edar. Awalnya saya berhenti kerja, Pak. Bingung kan mau cari penghasilan dari mana lagi nih. Akhirnya coba-coba kontak teman, mau nggak coba edarin gitu, Pak, awalnya. Hanya sesederhana itu? Iya, Pak. Terus kenapa memilih jalan itu? Karena emang kebentur ekonomi ya, Pak ya. Sedangkan saya kan punya anak, Pak. Nggak ada penghasilan gitu. Emang udah resign juga, jadi ya itulah yang saya pilih, Pak. Terus karena ekonomi, kerjaan nggak bekerja lagi, terus jadi pengedar? Sesederhana itu? Ya begitu, Pak. Ada rayuan dari teman? Ya salah satunya itu juga sih, Pak. Ada coba-coba
nawar-nawarin kayak gitu Pak awalnya Pak. Coba jelasin gimana rayuan temannya sehingga kamu jadi pengedar. Lu mau muterin ini nggak gitu loh Pak. Saya pikir-pikir saya coba dulu deh. Akhirnya bisa jalan gitu loh Pak. Segitu aja sih Pak. Sesimpel itu. Iya Pak. Dan kamu mau. Mau Pak. Di wilayah rumah aja Pak, di Gimana caranya waktu itu? caranya ya kayak yang mau beli misalnya ke nomor saya ini suruh transfer, nanti saya kasih paketnya gitu Pak. Awalnya kamu nawar-nawarin atau memang ada di lingkungan seperti apa? Awalnya saya pemakai Pak, cuman mereka ada teman-teman beberapa orang yang pakai juga gitu Pak. Oh jadi tahu Iya Pak. pemakai-pemakai yang mana aja tahu di rumah. Iya Pak. Terus mereka tahu kamu ngedarin tuh gimana awalnya? Ya awalnya saya coba nawar-nawarin gitu Pak. Ada nih gitu. Coba gimana ceritain dong. Anggap aja ini kamu lagi ngobrol sama teman gimana tuh? Lo mau nggak nih? Kalau mau gua ada nih gitu Pak. Ke Gitu pemakai? aja. Iya ke teman yang emang biasa pakai barang gitu. Kamu jual paketan kecil? Iya Pak. Paketan berapa? 200 Pak. 200.000? Iya Pak. Narkobanya apa? Sabu Pak. 200.000 tuh per apa? Iya per paket itu Pak. Kalau ditimbang 0,10 Pak. 0,10 Iya, per Pak. paket itu. Per paket Pak. Terus kamu modalnya beli berapa? Atau udah dipaketin pas beli di sananya? Kalau untuk beli enggak Pak, saya yang paketin sendiri Pak. Belinya berapa? Modalnya Pak. Mm-mm. Modalnya sekitar 5 jutaan lah Pak. 5 juta kamu beli, Iya Pak. terus kamu Dipecah gitu Pak, diecer. paket-paket. Iya Pak. Jadi berapa 5 juta itu biasanya? Dari 5 juta itu jadinya 6 jutaan lah Pak. Dalam sebulan kamu berapa? Kalau itu hitungan saya per hari sih Pak, biasanya Pak ya. Per hari dapat 200.000, 300. Jadi total omset bulanannya 6 jutaan lah Pak. sebulan Iya Pak. 6 jutaan. Ya masih ada ya Pak ya, masih ada. Kurang lebihnya kayak gitu Pak, masih ada yang menggunakan narkobanya, masih ada. Peredaran narkoba, Peredaran gambaran narkoba. kamu seperti apa? Ya kalau di sendiri karena saya memang lingkungannya itu aja gitu Pak ya. Mungkin kalau buat narkoba sendiri di masih lumayan inilah Pak. Ada penggunanya, dibilang banyak juga nggak terlalu ya Pak ya. Pokoknya ada lah Pak gitu Pak. Dari penangkapan MA, pengembangan penyidikan polisi akhirnya bisa menangkap pelaku lainnya. Satu pucuk senjata api diamankan. Ya buat ini aja, buat jaga-jaga aja, buat ini. Buat jaga-jaga. Itu apa? Iya itulah Pak, buat ini aja, buat ya mungkin saya simpen aja, saya iniin. Buat jaga-jaga. Iya namanya baru pertama juga saya pegang kayak gitu. Iya buat jaga-jaga untuk apa biasanya? Penggambaran kamu. Ya barangkali ada yang mau ngelakuin kejahatan ke saya apa-apa gitu. Lah kamunya aja berbuat jahat. Iya. Hah? Kamu berbuat jahat kan pada saat itu kan? Iya. Terus kamu buat jaga-jaga untuk mencegah kamu dijahatin gitu maksudnya? Iya, buat gaya-gaya lah gitu. Jadi waktu itu kan saya ngambil papingan itu apa itu narkoba, sabu itu. Jadi apa namanya? Saya ngikutin peta itu Pak ya. Saya ngikutin peta itu
Tahu-taunya pas di titik ada pas saya masuk gang itu diikutin mobil polisi itu, dia langsung dipegang, langsung digerebek gitu. Terus kamu sempat perlawan pakai pistol? Enggak. Hah? Enggak bisa, soalnya kan saya pas dia ini kan dia jam gerak katanya. Ya udah, jadi saya keluar dari tas tuh mau saya lempar kan, mau saya sumputin itu, dilihat sama apa namanya security situ, security pondok pesantren itu. Terus pistol kamu ambil atau gimana? Saya keluarin itu, saya sumputin di puing-puing itu. Sempat kamu mau nyumpetin pistolnya? Iya, taunya ada security itu, ada penjaga pondok pesantren itu. Katanya buat jaga-jaga itu pistol, kok kamu umpetin? Ya saya udah tahu polisi itu Pak. Oh. Soalnya kan mereka udah duluan jangan bergerak gitu kan, saya udah feeling itu pasti ini, soalnya kan rame itu Pak. Katanya itu pistol buat kau pakai kalau jaga-jaga kan? Kenapa kamu nggak tembak? Iya nggak berani saya Pak. Nggak berani. Itu kan polisi. Oh kalau polisi nggak berani. Iya. Dari penangkapan dua pelaku, polisi terus melakukan pengembangan dan akhirnya bisa menangkap AW, kurir jaringan narkoba asal Sumatera. Narkoba jenis sabu sebanyak 2 kg diamankan di sebuah warung kelontong. Sebenarnya bukan pengen sih Bang, ditawarin, cuman saya lagi butuh uang buat pulang kampung. Terus kan diimingin uang gede, pulang kampung saya mau konfirmasi sama keluarga, saya akhir Desember ini mau lamaran. Pulang kamu kemana? Oh. Ongkosnya gede. Iya. Oh kamu mau lamaran? Iya, gila apesnya. Bagaimana? Nikah kapan? Akhir Desember ini rencananya. Jadi kamu mau lamaran, mau nikah bentar lagi. Terus kenapa kamu ngelakuin itu? Ya mau gimana lagi ya? Kan kamu udah tahu itu salah, narkoba. Ya mungkin kebutuhan, ya uang adalah iblis, nggak tahu lah itu mah. Udah buta hati kali ya. Iya, saya kan diarahin sama yang monitor itu ya, operatornya ya. Ntar ada yang dateng, nyempetin saya, ngasih barangnya. Saya ambil, habis itu saya pulang dengan selamat. Dan akhirnya kamu ambil barang itu ngambil barang tuh di mobil juga tuh gimana? Saya pakai motor. Oh kamu motor nih, di pinggiran tuh kan? Iya, di pinggir jalan. Terus saya berhenti di situ. Ntar ada yang dateng dari belakang, ngasih barang ke saya, berupa sabu itu, ngasih barang. Habis itu dia tuh langsung cabut. Ke tol lagi? Iya, dia langsung cabut, nggak tahu kemana dia. Pokoknya saya udah nggak berinteraksi lagi sama dia. Udah nggak ada komunikasi lagi. Setelah barang udah sama saya. Oke, kamu bawa barang dari pinggir tol itu, ke mana barang dibawa? Saya bawa ke pasar, ke warung sembako saya di Pasar Minggu. Oke, kamu simpan tuh? Iya, disuruh simpan. Cuman saya belum tahu, belum dikasih arahan lagi sama yang suruh ngambil barang itu. Tiba-tiba ya saya udah dibekuk. Emang kamu sengaja nyimpen di sembako itu? Ya saya nggak tahu di situ tempat. Saya punya tempat cuma di situ doang, nggak tahu lagi mau taruh di mana. Diarahkan atau emang kamu sengaja nyimpen? Ya itu inisiatif saya sendiri, nggak diarahin. Katanya ntar ada yang ngambil. Barang bukti narkoba itu berapa banyak? Yang 2 kilo. 2 kilo. Oke, 2 kilo ya. Itu rencana mau diedarin kemana katanya? Itu nggak sempet, nggak tahu juga saya, karena kan belum ada komunikasi lagi sama yang suruh ngambil itu. Berawal dari keresahan masyarakat di salah satu kecamatan di Kabupaten Bogor, masyarakat menyampaikan dan melaporkan kepada kita bahwa banyaknya peredaran narkoba jenis sabu di wilayah kecamatannya. Hal ini sangat membahayakan dan sangat meresahkan masyarakat di lingkungannya. Kemudian, atas perintah Bapak Kapolres Bogor, kami Sat Narkoba Polres Bogor melakukan penyelidikan terkait laporan masyarakat tersebut. Tidak membutuhkan waktu yang lama, tersangka MA berhasil kami amankan
dengan 9 paket kecil dan 1 paket besar yang siap edar di kecamatan tersebut. Tidak berhenti sampai di MA saja, kami melakukan pengembangan dan secara mengejutkan kami berhasil mengamankan tersangka dengan inisial AS. Di mana dari tersangka inisial AS itu berhasil kami amankan 1 pucuk senjata api laras pendek rakitan lengkap dengan peluru tajam dan alat pendukung lainnya untuk melakukan tindak pidana yang lainnya. Kemudian, Sat Narkoba Polres Bogor atas perintah Bapak Kapolres melakukan penyelidikan mendalam, melakukan surveillance, dan melakukan undercover. Didapatlah seorang tersangka melakukan transaksi narkoba jenis sabu di salah satu gate tol yang ada di Kabupaten Bogor. Dari gate tol tersebut, kita lakukan pengembangan, dapatlah barang bukti kurang lebih dengan berat 2,2 kg sabu. Ini dari jaringan mana Bang asalnya Bang? Untuk sementara hasil penyelidikan kita, dugaan kita dari jaringan internasional yang berasal dari Sumatera. Alasan klasik masalah ekonomi jadi alasan para pelaku mengedarkan narkoba. Kini polisi terus melakukan pengembangan kasusnya dan mengejar pelaku lainnya yang diduga jadi bandar besar jaringan narkoba Sumatera. Jaringan Sumatera disinyalir jadi pemasok narkoba yang cukup besar peredarannya di Jabodetabek. Dan Bogor jadi salah satu daerah tujuannya. Pulau Sumatera yang jadi pintu masuk peredaran narkoba jaringan internasional memang jadi titik awal peredaran narkoba di Indonesia. Sejumlah pengungkapan besar sering dilakukan seperti yang terjadi di Sumatera Utara. Tak hanya polisi, perang narkoba juga dilakukan TNI. Kodam 1 Bukit Barisan menggagalkan peredaran narkoba jenis sabu seberat 20 kg. Seorang kurir pun ditangkap dan diserahkan kepada pihak kepolisian. Telepon dia, ada kerjaan nanti Bang. Baru ada sekitar jam 11, telepon lagi, udah bisa diambil barangnya Bang, ditunggu di Simpang Sungai Lunang. Sampai Simpang Sungai Lunang, kereta kami ke dalam, menjemput barang itu yang dibawa sawit itu. Sudah itu masukkan barang, mobil cerita lah, cerita menunggu waktu yang agak aman lah. Sudah itu baru saya berangkat. Dengan imbalan? Imbalan 4 juta per kilo. Total berapa tuh? 20. Total dapat uang? Total semuanya itu kalau dapat semua 80. 80 juta mau. Tergiur tadi lah Pak. Harganya itu awak. Enggak kan mobil paling dapat pun 300 satu hari satu malam kan. Ini antar ke sana udah segitu kan. Berapa? Segitu 4 juta per kilo Pak. Jadi mau? Iya Pak. Tapi tahu resikonya? Tahu Pak. Masih leluasanya pergerakan para pengedar narkoba jadi ancaman masyarakat. Tak mengenal pangkat dan jabatan serta status sosial, siapa saja bisa terjerumus ke lubang hitam bahaya narkoba. Seperti yang dialami musisi artis sekaligus vokalis band Killing Me Inside, Onadio Leonardo, atau yang kerap disapa Onad. Onad baru-baru ini ditangkap polisi karena terbukti mengkonsumsi narkoba. Kemarin ketangkap bareng Onad bukan satu-satunya artis yang terjerat narkoba. Sudah banyak polisi mengungkap peredaran narkoba di kalangan artis. Di kalangan masyarakat, siapapun bisa jadi korban peredaran narkoba. 1 tahun pemerintahan Prabowo, penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba dirilis Kapolri. Sebanyak 214 ton narkoba dimusnahkan. Ini menjadi prestasi bagi Polri. Namun di sisi lain menunjukkan bahwa ancaman peredaran narkoba masih terus terjadi hingga kini. Iya, kita lihat sendiri ya, saya kira Polri telah bekerja keras bersama BNN dan yang lain-lain. Kita anggap narkoba ini sangat berbahaya untuk kita sekalian. Tapi ini perlu
semua pihak bekerja keras, orang tua, guru, ya guru sekolah, lingkungan, ketua RT, kepala desa, semuanya harus bekerja. Tidak boleh kita izinkan narkoba ini didistribusikan. Begitu ada indikasi, ada yang mau jual, ada yang tahu, lapor segera. Ini semua orang tua jangan biarkan anaknya nanti rusak, hancur anaknya. Ya, tidak ada masa depan. Begitu ada indikasi, lapor. Nanti saya kira perlu tambahan pusat-pusat rehabilitasi, ya. Ada beberapa kabupaten yang belum punya, kita harus segera nanti lengkapi, ya. Tapi ini kerja seluruh bangsa. Jangan hanya mengandalkan satu lembaga, dua lembaga, nggak bisa. Kita semuanya harus bekerja sama, ya. Karena ini sangat berbahaya.